Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sutrasno Andri Wibowo. Saya akan mempresentasikan tugas pengganti UTS saya mengenai kriptografi. Kita akan membahas mengenai kriptografi. Kriptografi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu kriptografi klasik dan kriptografi modern. Kriptografi klasik sudah digunakan sejak zaman dulu sebelum komputer ditemukan. Kriptografi klasik sendiri sebenarnya hanya melakukan pengacakan huruf atau plaintext pada huruf A sampai Z, sehingga kriptografi ini sangat tidak disarankan karena kriptografi ini sangat mudah untuk dipecahkan. Kemudian kriptografi modern merupakan kriptografi yang menyempurnakan atau penyempurnaan dari kriptografi klasik. Di sini sudah mulai terdapat berbagai macam algoritma yang dimasukkan untuk mengamankan informasi yang dikirimkan melalui jaringan komputer. Algoritma Clever adalah salah satu dari kriptografi modern. Kita akan coba mempraktekkan. Misal, kita memiliki plaintext segeralah hilang gangguan COVID, dan key-nya adalah Sutrasno. Pertama, kita akan membuat sebuah tabel kunci dan menyisipkan kunci di atasnya. Kita akan membentuk menjadi 5 baris dan 5 kolom seperti pada presentasi tersebut. Kemudian tambahkan kolom pertama ke kolom ke-6 dan baris pertama ke baris ke-6. Setelah itu kita buat digramnya. Apa itu digram? Digram terdiri dari 2 karakter plaintext, di mana jika terdapat 2 karakter huruf yang sama harus disisipkan dengan huruf Z, dan jika jumlah karakter ganjil atau tidak memiliki pasangan, diletakkan huruf Z di akhir plaintext. Contoh seperti di bawah ini bisa dilihat contohnya pada H segeralah hilang, itu berarti kan nanti akan menjadikan H dan H bersandingan. Kita akan menyisipkan huruf Z untuk memisahkan tersebut, dan di akhir ada D. D ini seharusnya dia sendiri, tapi karena diagram tadi kita sisipkan Z. Setelah mendapat diagramnya, kita akan mencoba untuk melakukan enkripsi. Enkripsi ini memiliki 3 persyaratan, yaitu pertama, seandainya 2 huruf terdapat pada kolom kunci yang sama, maka setiap huruf diganti dengan huruf di bawahnya. Seandainya 2 huruf terdapat pada baris kunci yang sama, maka setiap huruf diganti dengan huruf di kanannya. Ketiga, seandainya 2 huruf tidak pada kolom yang sama atau baris yang sama, maka huruf pertama diganti dengan huruf pada perpotongan baris huruf pertama dengan kolom huruf kedua. Kemudian huruf kedua diganti dengan huruf pada titik sudut keempat dari persegi panjang yang dibentuk dari 3 huruf yang digunakan sampai sejauh ini. Oke, kita langsung coba saja. Pertama, kita akan mencoba pada diagram SE. Berarti dia memenuhi persyaratan pertama, yaitu seandainya 2 huruf terdapat pada kolom kunci yang sama, maka setiap huruf diganti dengan huruf di bawahnya. S akan diganti dengan N, E akan diganti dengan K menjadi NK, dan begitulah seterusnya. Dan setelah semua telah dienkripsi sesuai dengan aturan tersebut, maka kita sudah mendapatkan enkripsi dari segeralah hilang gangguan COVID. Saya akan menjelaskan maksud dari gambar yang ada pada presentasi tersebut. Maksud dari masing-masing poin pada gambar tersebut. Pertama, ada Secure Network Protocol atau IPsec, yaitu sebuah protokol enkripsi yang menyediakan transmisi data terenkripsi yang aman pada network layer dalam jaringan. IPsec adalah sebuah framework standar terbuka yang dikembangkan oleh Internet Engineering Task Force atau IETF. IPsec menyediakan keamanan untuk transmisi informasi yang bersifat sensitif melalui jaringan yang tanpa proteksi seperti internet.
IPsec dijalankan pada layar network pada jaringan, berfungsi untuk melindungi dan melakukan autentikasi paket IP antar device IPsec. Kemudian confidentiality atau kerahasiaan, artinya informasi dari pengguna jaringan komputer terjamin kerahasiaannya, sehingga pihak yang tidak memiliki hak untuk mengakses informasi tersebut tidak dapat mengaksesnya. Aspek ini menjamin kerahasiaan informasi pengguna jaringan komputer, sehingga informasi tersebut tidak dapat diakses oleh pihak-pihak yang tidak memiliki hak untuk mengakses. Selanjutnya, data integrity, konsistensi dan kebenaran data yang disimpan antara representasi dunia nyata dan nilai dari data yang harus dilindungi oleh sistem. Agar mempunyai arti yang sesuai, dalam komputasi, integritas dapat mengacu pada menjaga dan menjamin akurasi dan konsistensi dalam melakukan seluruh hidup siklus dan merupakan fitur penting dari sebuah database atau sistem RDBMS. Selanjutnya, authentication. Authentication adalah proses untuk memastikan bahwa pelaku adalah benar-benar pelaku. Proses ini memastikan supaya kalau ada yang mengaku sebagai orang lain bisa terdeteksi sebagai orang lain. Demikian juga jika memang benar pelaku, maka proses juga dapat memastikan bahwa yang mengaku sebagai pelaku benar-benar sebagai pelaku. Selanjutnya, non-repudiation. Aspek ini menjaga agar seseorang tidak dapat menyangkal telah melakukan sebuah transaksi. Sebagai contoh, seseorang yang mengirimkan email untuk memesan barang tidak dapat menyangkal bahwa dia telah mengirimkan email tersebut. Kemudian, encryption. Program penyandi pesan agar tidak dapat dibaca orang lain atau tidak dapat diketahui informasinya oleh orang lain tanpa pengetahuan khusus. Artinya, dari encryption yaitu sebuah proses untuk mengkaburkan informasi supaya informasi tersebut tidak dapat dibaca tanpa pengetahuan khusus. Kemudian, symmetric key cryptography. Algoritma simetrik dapat melakukan enkripsi dan dekripsi menggunakan key yang sama. Enkripsi simetri biasanya digunakan untuk melakukan enkripsi terhadap file, media penyimpanan, dan komunikasi antar dua dalam jaringan. Symmetric key cryptography dibagi menjadi dua, yaitu symmetric key cryptography stream chipper dan symmetric key cryptography block chipper. Symmetric key cryptography stream chipper sendiri digunakan secara luas di internet dan telepon seluler. Hal ini terjadi karena proses enkripsi yang relatif lebih cepat daripada block chipper. Salah satu keuntungan dari stream chipper adalah tidak dibatasi oleh panjang plaintext. Kemudian, sistem key cryptography block chipper. Metode enkripsi yang dilakukan dengan memotong plaintext menjadi blok-blok dan masing-masing blok dilakukan enkripsi menggunakan kunci yang sama. Contohnya seperti DES ataupun AES. Kita akan mencoba metode ECB atau Electronic Code Book. ECB sendiri adalah salah satu mode enkripsi yang menggunakan algoritma data encryption standar dalam enkripsi datanya. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengubah plaintext ke dalam bentuk biner, lalu bagi plaintext menjadi blok-blok 4 bit, lalu ubah dalam bentuk notasi hex. Di sini kita memiliki plaintext bertuliskan "Aku benci COVID-19". Kemudian kita memiliki kunci karakter A. Plaintext dirubah terlebih dahulu ke dalam biner. Setelah itu dibagi dalam 4 blok seperti pada gambar di dalam bawah ini. Ubah notasinya menjadi hexa. Setelah dirubah kan seperti ini. Kemudian masukkan kunci A, tentu saja dirubah dalam bentuk biner, akan mendapat seperti ini setelah dibagi dalam 4 blok. Proses enkripsinya menggunakan konsep sort. Dan blok plaintext kemudian geser secara wrapping bit-bit satu posisi ke kiri sehingga terbentuk sebagai hasil berikut. Setelah hasil yang sangat panjang, kita akan mendapatkan hasil sort seperti pada gambar ini. Kemudian geser lagi satu bit, akan mendapatkan notasi hexa seperti ini. Dan jadilah enkripsinya seperti ini. Ini dalam bentuk hexa. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.